Acara ini dipersembahkan oleh kompak. Siap. Oke, ya. Ya, kembali di Tokoh Kita dan kita masih bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Apa Pak yang Bapak pikirkan begitu sudah mengetahui akan menjadi Kepala BSSN? Kan kita tahu lembaga ini kan punya peran penting begitu Pak dalam hal keamanan siber ya. Ya, jadi tentu prosesnya begitu kita masuk ke suatu lembaga yang baru, saya orientasi, saya laksanakan briefing, dalam hal ini mengumpulkan informasi dari semua pejabat dan staf, bagaimana kondisi saat itu dan ke depan apa yang menjadi program kita. Dari situlah kita menyusun program-program yang ke depan, antara lain ketika itu yang mendesak adalah tentu sebagai badan baru, diketahui bahwa badan ini kan baru berdiri sebenarnya 2017. 2017 itu merupakan sebenarnya ini transformasi fungsi dari tugas lembaga sandi negara dan Direktorat Keamanan Informasi dan ID Sirti dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Itu jadi badan ini. Jadi memang dia masih dalam suasana proses ya, transisi. Disitulah memang kita mencoba merumuskan ke depan apa yang diharapkan dari badan ini. Kami beserta tim dengan para ahli, para profesor menyusun roadmap kira-kira ke depan. Kita buat roadmapnya sampai 2045. Kemudian dari situ kita break lagi untuk program 5 tahun ke depan, yaitu rencana strategi 2020 sampai 2024, dan itu juga kita serahkan ke Bappenas bagaimana kita mewujudkan Badan Siber dan Sandi Negara Indonesia ini tentu supaya bisa sesuai dengan kemajuan, terutama kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebenarnya apa sih Pak tugas pokok dari BSSN ini? Tugas pokok Badan Siber dan Sandi Negara ini adalah untuk melaksanakan atau untuk menyelenggarakan keamanan siber dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Tentu tugas ini dilaksanakan melalui fungsi-fungsi yang ada di Badan Siber dan Sandi Negara. Oke, lembaga BSSN ini kan punya tugas salah satunya ya pasti di masalah keamanan siber begitu ya Pak ya. Nah mungkin bisa menjelaskan sebenarnya keamanan siber ini maksudnya apa sih Pak? Jadi keamanan siber, tapi saya ingin menjelaskan dulu sebelumnya ya, apa yang dimaksud siber. Nah, bahwa siber itu adalah ruang atau yang kita sering kenal dengan nama dunia maya yang terbentuk dari interaksi manusia dengan sistem elektronik. Sistem elektronik antara lain misalnya handphone ya, smartphone ya, yang dihubungkan oleh jaringan internet. Terbentuklah itu ruang. Ya. Di dalam ruang tersebut penuh dengan kepentingan berbagai pihak. Sama halnya dalam dunia nyata, antara lain kepentingan kesejahteraan. Di situ ada proses ekonomi digital, kemudian juga kita
menghadapi di situ juga ada masalah ancaman. Jadi di situ juga ada kepentingan keamanan, termasuk keamanan negara. Dengan demikian, keamanan siber yang dimaksud adalah suatu kondisi yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, aman, dan tangguh, serta menghasilkan ketahanan dalam menghadapi hakikat ancaman serangan siber terhadap kepentingan nasional. Tentu pertanyaannya, serangan siber itu apa? Ya. Nah, serangan siber itu secara umum menargetkan sasaran yang bersifat fisik dan virtual, ya, seperti infrastruktur kritis nasional. Ya, kita mengetahui dulu kan ada objek vital nasional, ya. Nah, dari sisi siber atau BSSN, objek vital nasional yang menggunakan internet, di situ ada SCADA yang mengatur, itu menjadi objek infrastruktur kritis nasional. Jadi beda dengan objek vital nasional. Objek vital nasional kalau dia tidak menggunakan atau menggunakan internet, maka dia tetap objek vital nasional seperti yang kita ketahui. Tapi ketika dia menggunakan sistem ataupun menggunakan internet, terhubung dengan internet, maka dia menjadi infrastruktur kritis nasional. Itu dari sisi pandangan Badan Siber dan Sandi Negara. Dan perlu diketahui bahwa sasaran dari serangan siber itu ada bersifat non fisik yang saya katakan tadi, yaitu positional asset, yaitu hati dan pikiran masyarakat atau manusia. Jadi dengan bisa masifnya informasi disampaikan melalui media siber, maka ketika ada tujuan-tujuan tertentu, ya, dari si penyerang, maka dia akan keluarkan atau dia sebarkan informasi secara masif. Tentu ini bisa berbentuk berita bohong atau hoax, tentunya sesuai dengan tujuannya. Itulah sebenarnya kenapa kita sering mendengar istilah hoax ini, karena memang dengan internet atau melalui media siber ini informasi bisa disampaikan secara masif. Sebagaimana kita ketahui, pada masa perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta, maka pada tanggal 4 April 1946, Dr. Rubiono Kertapati mendirikan Badan Pemberitaan Rahasia atau Dinas Kode untuk mendukung perjuangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang selanjutnya sesuai dengan tuntutan tugas dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi. Badan Pemberitaan Rahasia tersebut mengalami perubahan menjadi Dinas Teknik, menjadi Jawatan Sandi, menjadi Lembaga Sandi Negara, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 berubah menjadi Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia bertugas untuk menjamin keamanan siber nasional, untuk mendukung kepentingan dan tujuan nasional di ruang siber, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Agar tugas pokok Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia dapat terlaksana dengan baik, maka perlu peningkatan di berbagai bidang, antara lain peningkatan sumber daya manusia, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan, penguasaan ilmu dan teknologi informasi dan komunikasi, penataan organisasi dan penyusunan regulasi yang terkait keamanan siber dan sandi, serta kerjasama dengan berbagai stakeholder baik di lingkungan nasional maupun internasional. Tujuan utama kita ke depan adalah
mewujudkan tata kelola keamanan cyber security governance yang mencakup 3 dimensi keamanan cyber, yaitu perencanaan strategi, identifikasi risiko keamanan siber yang berkesinambungan, dan pembangunan kapasitas Computer Security Incident Response Team atau CISR di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau tersebar di wilayahnya, dengan beragam suku bangsa yang mendiami seluruh kepulauannya. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang berkembang dengan cepat. Salah satunya adalah bidang komunikasi yang membuat masyarakat saling terhubung. Saling berbagi informasi dan silaturahmi adalah salah satunya. Dalam berbagai bentuk dari foto, tulisan, dan sebagainya. Penyebaran informasi ini tentu saja menimbulkan masalah baru, yaitu hoax. Menurut survei Mastel, Masyarakat Telematika Indonesia tentang dampak hoax di masyarakat, sebanyak 61,50% responden merasa sangat terganggu oleh foto-foto atau gambar hoax. Sebanyak 81,90% responden setuju bahwa hoax mengganggu hubungan antar masyarakat, dan sebanyak 76,40% responden setuju bahwa hoax sangat mengganggu pembangunan di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, mari kita semua selalu cek kebenaran informasi dan tidak terjebak untuk membuat atau menyebarkan informasi hoax. Ayo berantas hoax dan jadilah pahlawan kebenaran informasi.